Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Virus Mats Official TV Inspirasi Kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber Virus Mats Official 2. Semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, apa kabar para toko sembako, para warung-warung UMKM? Semoga hari ini diberi kelancaran, diberi rezeki yang barokah, dan segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sukses selalu para pelaku-pelaku usaha UMKM di Indonesia. Untuk tema kali ini adalah gimana kita memulai usaha dengan modal kecil, ya. Dengan modal kecil, tapi kita mempunyai suatu keyakinan dan tekad yang kuat. Mulailah dengan usaha-usaha itu dari bawah, ya. Silakan menyimak video Virus Mats Official 2. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Cus. Punya tekad, punya kemauan, mulailah dari sekarang. Jadi jangan memikirkan modal sedikit dan masih ngumpulin uang buat modal, ya. Jadi untuk saran saya, jadi segala sesuatunya kalau tidak dimulai dari sekarang mau kapan lagi, ya. Jadi apabila sudah mempunyai keinginan dan mempunyai tempat dan sudah berkomitmen pengen melakukan usaha toko, ya udah lakukanlah, jangan terbentur oleh modal, ya. Jadi mau modal 1 juta, mau modal 500.000, itu kalau kita lebih awal atau tidak hanya dalam angan-angan, itu akan lebih baik gitu loh, daripada cuman dalam mimpi belum terrealisasi, ya. Jadi untuk usaha toko, kelontong atau warung itu sebenarnya hal yang simpel dan praktis, ya, dan fleksibel gimana kitanya gitu, ya. Jadi tidak perlu ribet, nggak terlalu ribet. Jadi hal yang sangat simpel sekali gitu, ya. Jadi kalau usaha sembako itu adalah yang simpel, jadi tidak ribet, tidak ada yang dibikin ribet, ya. Jadi itu. Terus untuk mensiasati modal sedikit, modal kecil, ya, itu kita kasih tips supaya sahabat-sahabat semua mau memulai untuk usaha ini, ya. Jadi dalam usaha sembako atau toko kelontong atau warung itu dituntut adalah kita itu harus mempunyai kecerdasan, harus cerdas, ya. Kecerdasan dalam artian kita modal sedikit, modal kecil. Dan kita harus mempunyai kecerdasan adalah kita harus cerdas cara memilih barang atau belanja barang. Jadi dengan modal yang kecil, dengan kita mempunyai kemampuan kecerdasan yang baik dalam mengelola si toko itu, ya toko kita akan menjadi berkembang, ya. Jadi pilihlah barang-barang yang mudah laku, ya. Jadi dengan kecerdasan itu dibutuhkan dalam suatu mengelola suatu toko. Dengan modal yang kecil bukan hambatan, tapi kalau kita dengan keuletan dan kecerdasan yang kita miliki akan menjadi suatu modal tersendiri
yang sangat luar biasa gitu. Yang kedua, kita harus mempunyai sikap pemikiran yang ekstra. Jadi dengan pemikiran yang lebih dalam kita mengelola toko, meskipun modal kecil, tapi kita mempunyai fokus yang cukup bagus. Itu namanya ekstra, ya. Jadi kita mempunyai inovasi, ya, terobosan-terobosan yang baru untuk menjadi toko kita bisa maju dan berkembang. Yang poin yang ketiga adalah kita harus mempunyai sifat kerja keras, ya. Jadi kerja keras dalam artian kerja keras adalah ya sangat all out dalam mengupayakan supaya toko kita itu bisa maju meskipun dengan modal kecil. Itu dengan kerja keras yang kita lakukan, ya insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sahabat-sahabat, jadi jangan sampai merasa minder, jangan sampai merasa gimana ini usaha kita karena belum kebentur modal dan modal terus gitu ya. Jadi dengan sahabat-sahabat selalu berpikiran tentang modal dan modal, tidak akan bisa memulai suatu usaha, ya. Ini kita sampaikan tips-tipsnya dengan modal kecil, tapi kita bisa secara maksimal dan secara semangat untuk bisa memajukan dari usaha kita, ya. Jadi untuk tips yang pertama adalah untuk mensiasatin dengan modal kecil itu, yaitu belanjalah barang-barang yang cepat laku atau fast moving. Jadi belanja terus, disiapin kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kebutuhannya itu apa? Ya, itu harus kita tahu. List yang belanja apa itu barang-barang yang cepat laku, ya. Itu harus selalu tersedia. Jadi jangan sampai pelanggan-pelanggan kita itu beralih ke tempat yang lain. Yang kedua adalah dengan modal yang kecil itu jangan dihutangkan, ya. Jadi itu kalau posisi dengan modal kecil, barang-barang kita hutangkan, ya itu barang-barang habis, barang nggak ada, cuma tinggal catatan doang, ya. Jadi dengan kita menghutangkan dengan jumlah yang banyak, ya, itu akan sangat menghambat perkembangan dari toko kita. Jadi saya bisa diatur-atur, bisa istilahnya disesuaikan lah masalah hutang itu, seperti gimana aturannya dan sebagainya, ya. Jadi supaya toko kita juga bisa berkembang gitu loh. Kalau terlalu banyak yang hutang, ya toko kita nggak akan bisa berkembang gitu. Yang ketiga adalah jam operasional, jadi kepastian jam buka dan jam tutup itu ya sangat diperlukan sekali. Jadi misalkan kalau ada yang malam-malam butuh kopi, butuh mie, oh di toko itu aja biasanya buka. Jadi seperti itu. Jadi toko kita akan menjadi suatu istilahnya tujuan utama dari para pelanggan-pelanggan kita. Yang keempat adalah pelayanan. Tidak kalah pentingnya, kita harus baik pelayanan terhadap pelanggan kita, harus RSS, ramah sapa senyum, itu harus. Yang keenam adalah kita harus bisa menentukan harga yang sangat kompetitif. Dengan kita menentukan harga yang kompetitif, jadi mahal tidak, murah tidak, jadi harga yang bersaing, ya. Saya jamin dengan penentuan harga yang sangat kompetitif, warung sahabat-sahabat semua akan menjadi lebih ramai dan akan menjadi cepat berkembang.
Yang ketujuh adalah jangan lupa berdoa. Dengan doa adalah suatu kekuatan atau mujizat Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi dengan ketulusan doa kita. Allah akan selalu mengabulkan. Itu adalah janji Allah. Yang kedelapan adalah kita dengan bersedekah. Dengan bersedekah bisa melancarkan segala rezeki kita, bisa mendekatkan rezeki kita. Semua harapan dan impian akan bisa kita raih. Dengan sedekah kita bisa menolak musibah atau cobaan yang akan menerpa di kehidupan kita. Oke, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, and comment di channel Virus Mats Official 2. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi renungan bagi sahabat-sahabat semua dan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.